Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, keempat, mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Izinkan kami memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai penelitian lapangan. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, Siska Puspitasari dengan NPM 2010104032. Yang kedua, Risa Irnawati dengan NPM 2010104063. Yang ketiga, Suparyono dengan NPM 2010104103. Dan yang keempat, Asmuin dengan NPM 1910104101. Materi yang akan kita bahas pada bab ini yaitu 1. Metode studi kasus, yang kedua protokol analisis kualitatif, yang ketiga grounded teori, dan yang keempat analisis protokol variabel. Ada 3 penelitian lapangan yang berbeda, antara lain yaitu yang pertama, peserta lengkap. Jenis penelitian ini dapat mengambil salah satu dari 2 bentuk, yaitu partisipan sebagai pengamat dan observasi sebagai partisipan. Kemudian pengamat lengkap. Jenis pengamat tidak memiliki kontak dengan subjek yang diteliti. Jadi, keterlibatan aktif daripada pengamatan dan pengukuran yang terpisah adalah norma dalam proyek penelitian tindakan. Memang, keterlibatan tersebut adalah difasilitasi oleh seorang peneliti yang memiliki keahlian praktis dan pengetahuan teoritis untuk membawa perspektif baru terhadap masalah organisasi. Kemudian yang ketiga, pengamat peserta. Peneliti yang berinteraksi dengan anggota organisasi dalam usaha kolaboratif disebut penelitian tindakan. Yang selanjutnya yaitu metode studi kasus. Rian pada tahun 1992 membedakan 5 kategori studi kasus akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, deskriptif menjelaskan dalam hal prosedur yang diadopsi. Kemudian yang kedua, ilustrasi menjelaskan di mana para peneliti mengeksplorasi, implementasi, dan hasilnya terkait dengan praktek inovatif. Kemudian yang ketiga, eksperimental di mana peneliti menyangkut pelaksanaan eksperimental di lapangan. Kemudian yang keempat, eksplorasi di mana peneliti melakukan penyelidikan awal tentang bagaimana dan mengapa praktik tertentu diadopsi. Kemudian yang terakhir, eksplanatori di mana peneliti berusaha memberikan penjelasan yang meyakinkan, yang membenarkan pilihan praktik dan memfasilitasi pengembangan teori. Kemudian, masih dalam bab metode studi kasus, penerapan berbagai metode itu disebut triangulasi, yang menawarkan kesempatan untuk mengakses sumber yang berbeda, baik untuk metode penelitian umum dan dengan metode yang berbeda atau triangulasi antar metode. Triangulasi dalam metode yang menggabungkan penelitian yang berbeda. Kemudian yang kedua antar metode yaitu menggabungkan hasil yang berbeda dari wawancara, survei, dan pengumpulan arsip data, kemudian dapat mencakup pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Protokol analisis kualitatif Silverman pada tahun 1989 mengidentifikasi ada 2 bentuk ekstrim bias penelitian lapangan, yaitu yang pertama, keengganan untuk mengumpulkan dan melaporkan data kuantitatif. Yang kedua, kecenderungan untuk mengubah semua data kualitatif menjadi kuantitatif. Penggunaan protokol analisis sistematis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman pada tahun 1994 meningkatkan kepercayaan dan ketidakberpihakan analisis kualitatif karena menyediakan rantai bukti dari transaksi ke hasil analisis. Yang kedua, memastikan bahwa semua kasus digunakan dalam evaluasi proporsi data, mencegah eliminasi berbasis pewawancara yang dapat menimbulkan bias yang tidak diinginkan. Yang ketiga, menyediakan kerangka kerja analisis di mana hipotesis dapat diuji. Selanjutnya, Silverman pada tahun 1985 menyarankan tipologi yang terdiri dari 3 pendekatan alternatif untuk penelitian etnografi, yaitu yang pertama, antropologi kognitif. Penelitian yang berfokus pada kompetensi individu dalam berkomunikasi dalam budaya yang diteliti. Yang kedua, interaksionisme simbiolik.
penelitian tentang cara mengubah budaya organisasi tempat mereka bertobat. Yang ketiga, etnometodologi, penelitian yang kurang memperhatikan pendekatan komunikasi dan interaksi dan memperhatikan perilaku yang terlibat dan interpretasi terhadap hasil. Selanjutnya, keunggulan label alternatif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, definisi fenomena yang diselidiki dengan harapan awal. Yang kedua, penjelasan hipotesis dari fenomena tersebut. Yang ketiga, pemeriksaan kasus secara berurutan untuk menentukan sejauh mana kecocokan dengan hipotesis. Yang keempat, di mana variasi diamati, modifikasi definisi fenomena, karakteristik kasus, dan formulasi ulang hipotesis berdasarkan pengamatan. Yang kelima, pemeriksaan sejumlah kecil insiden fenomena untuk mengidentifikasi titik varians. Dan yang terakhir, spekulasi tentang alasan untuk terus melakukan pengamatan penyimpangan kasus. Protokol analisis kualitatif. Karakteristik umum sebagai berikut. 1. Norma, nilai, kode etik, asumsi penelitian. 2. Dampak penelitian pada spesifikasi masalah, strategi penelitian, dan metodologi. 3. Konteks politik di mana penelitian beroperasi. 4. Kendala sumber daya yang menghambat penelitian. 5. Kontingensi atau peluang selama penelitian. Kasus akses ke pendanaan dan organisasi. Grounded theory telah menjadi metode yang semakin populer di kalangan penelitian, khusus akuntansi. Meskipun penerimaannya oleh editor jurnal agak lambat, semakin pentingnya membenarkan perlakuan terpisah dari karakteristik dan keuntungan. Teori membumi atau grounded theory. Pendekatan analitik teori grounded murni dirancang untuk mengelola dan mengendalikan potensi bias dalam membangun teori dari data empiris, menyediakan metode yang terutama non-kuantitatif, dan dirancang untuk menemukan makna laten atau tertanam dalam data. Laughlin 1995 menekankan pentingnya penelitian dalam studi grounded theory karena sebagai dasar bagi proses penemuan dan validitas penelitian yang bergantung pada makna bersama peristiwa oleh peneliti dan yang diteliti. Parker dan Rovey 1997 menekankan peran penting dalam penelitian grounded theory sebagai pembeda yang signifikan relatif terhadap studi positivis. Mereka juga menunjukkan interaksi penting antara peneliti yang diteliti dan data dalam menghasilkan penelitian berkualitas dengan keunggulan unik. Analisis protokol verbal. Slovic 1969 memberikan dasar untuk penggunaan protokol verbal sebagai metode pengumpulan data dalam latihan penelitian. Analisis protokol verbal atau VBA jarang digunakan dalam lingkungan akuntansi. Lehers dan Lessig 1983 menggunakan protokol retrospektif keputusan setelah penyelesaian tugas eksperimental untuk memperbaiki model regresi pengambilan keputusan investasi. Awalnya didasarkan pada akurasi keputusan. Bowman 1984 memberikan salah satu contoh awal penggunaan VBA kontemporer dalam literatur akuntansi. Ketika kita membandingkan proses keputusan pembuatan keputusan ahli dan pemula, Anderson 1985 dan Hattie dan Cole 1995 memberikan bukti yang menunjukkan bahwa analisis protokol verbal kontemporer dapat memberikan informasi yang dapat diandalkan tentang perilaku pra-keputusan. Anderson 1988 menyajikan analisis protokol verbal pemeriksaan penawaran umum perdana atau IPO oleh analis keuangan dengan fokus pada proses pencarian, waktu pengambilan keputusan, kesimpulan keputusan, dan item informasi yang di tangan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan dari materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.